Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan malam hari ini. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau yang telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu, Bapa. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu peduli akan hidup kami. Bahkan bukan cuma hidup yang di dunia ini, Tuhan. Engkau peduli akan hidup kami yang kekal kelak. Terima kasih untuk panggilan-Mu, untuk Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Mari kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Yesus. Kehidupan kami. Engkau yang telah membawa kami ada sampai titik ini, Tuhan. Engkau yang telah memegang tangan kami sampai kami ada pada hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan.
Engkau yang telah menuntun kami, sehingga kami boleh sampai pada iman hari ini. Banyak hal yang dulu kami tidak mengerti, Engkau telah bukakan sehingga kami mengerti. Engkau telah singkapkan sehingga kami boleh melihat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan diri kami seperti bejana yang siap dibentuk. Kami menyerahkan hidup kami di tangan-Mu. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau mengurapi kami, Engkau memperbaharui setiap kami bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, lihat hati kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami datang. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan kepadamu. Pakailah diri kami, pakailah bejana ini Tuhan. Kami siap, kami memberikan diri kami seutuh-utuhnya. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Jadikan alat yang indah di dalam rumah-Mu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kami mau dibentuk, kami mau disempurnakan selalu. Mari kita nyatakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Kami mau setiap hari disempurnakan selalu di dalam segenap kehidupan kami, dalam setiap langkah jalan kami Tuhan. Biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu. Saat ini mari kita nyatakan dengan penuh iman. Kekuatan di hidupku Tuhan hanya ku dapat di dalam Yesus yang tak pernah meninggalkanku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beranikah saat ini kita berkata, walaupun Tuhan belum menjawab doa kita, walaupun sakit kita belum disembuhkan, walaupun permasalahan kita belum dipulihkan, maukah kita berkata dengan penuh iman bahwa Dia ajaib, Dia Tuhan yang penuh dengan kuasa, Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Mari kita yang percaya bahwa Dia Allah yang ajaib, angkat tanganmu, serukan bahwa Dia Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan.
kami tahu kuasa-Mu turun Tuhan. Engkau Allah yang turun tangan. Engkau Allah yang turun tangan menjamah setiap hati anak-anak-Mu saat ini. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya lebih lagi. Biarlah roh-Nya yang penuh dengan kuasa, Allah yang hidup, memenuhi hati kita saat ini. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan
Dua ke satu. Ya, ambil. Oh Yesus. Oh Yesus. Jangan takut anakku. Akulah Allah yang menyertai perjalananmu. Janganlah engkau takut. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau yang memegang tangan kanan kami Tuhan. Siapakah lawan yang sanggup melawan kami? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kuat kuasa-Mu kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami boleh berdiri teguh sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang kuat. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang melawat setiap hati kami. Menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang datang merawat luka-luka kami. Menyembuhkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Firman-Mu yang memberi kami kekuatan dan kehidupan. Yang mengubah hati kami, pikiran kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyiapkan setiap hati di tempat ini. Mari kita nyatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman,
kami percaya ketika Engkau bertindak Tuhan, kami dimenangkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang perkasa bagi kami. Saat ini Tuhan, pakailah kami hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini, yang Engkau layakkan. Pakailah Villa dan Paulus Tuhan, urapi kami sebebas-bebasnya Tuhan. Pakailah kami dengan sebebas-bebasnya dengan Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dari awal pertengahan sampai akhir acara ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang hendak menghalangi pekerjaan-Mu ini, saat ini kami satukan hati. Kami enyahkan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah segala firman yang ditaburkan malam hari ini Tuhan, boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan di dalam iman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas ya? Oke, malam ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari Injil Lukas. Pertemuan malam ini pertemuan ke-65. Jadi kita mau bersama-sama membuka dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Magdalena membantu saya membaca ayat 1 sampai 12 ya. Nanti ya, terus dilanjutkan lagi dengan Wanda mungkin bisa membantu saya baca dari 17 sampai 20. Jadi kita akan membaca ada 2 perikop di sini. Yang satu judulnya adalah, kalau di Alkitab lebih gampang lihatnya dibanding di handphonenya. Jadi nanti Makda membantu saya membaca Lukas 10 ayat 1 sampai 12, itu satu perikop. Kemudian Wandali dari ayat 17 sampai 20. Kembalinya ke 70 murid. Jadi ada 2 perikop di situ. Apakah sudah siap? Silakan, Makda dulu. Oke. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 hingga 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu,
damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Wanda. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka-cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah sabda. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Sentuhlah hati kami semua. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semua. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. 70 murid ini adalah kelompok lain dari kelompok ke-12 murid. Yesus menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Yesus akan menuju ke sebuah kota dan ke sebuah tempat. Tetapi sebelum dia pergi, dia mengutus 70 murid pergi berdua-dua. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan begini, berdua lebih baik daripada sendirian. Kenapa? Supaya bisa saling menolong. Kata Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Siapa Tuhan yang empunya tuaian? Bapa di surga. Mintalah kepada Bapa supaya ia mengirimkan lebih banyak lagi pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sebab tuaian begitu banyak. Lalu di ayat ketiga dikatakan begini, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Misi perutusan para murid, termasuk kita semua, adalah misi yang berbahaya. Berbahaya. Seumpama anak domba itu lemah.
dikirim ke tengah-tengah serigala. Dunia ini yang kejam seperti di tengah-tengah serigala, yang siap menerkam kita siang dan malam. Ia seperti singa yang mengaum-ngaum. Janganlah kamu membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Pundi-pundi berbicara tentang uang. Bekal berbicara tentang makanan. Kasut berbicara tentang kenyamanan. Janganlah kamu membawa pundi-pundi, membawa uang, atau bekal, atau kasut. Jadi, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Misi perutusan para murid itu, mereka melangkah tanpa tergantung dengan uang, makanan, atau kenyamanan. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Maksudnya apa? Ketika kita diutus untuk menjalankan sebuah misi, kita tidak memberi salam kepada siapapun di dalam perjalanan. Artinya apa? Kita fokus ke depan. Kita fokus melangkah ke depan. Ketika kita memberi salam kepada kiri dan kanan, tanpa kita sadari, itu akan mengacaukan konsentrasi kita, yang bisa mengakibatkan kita tidak sampai kepada tujuan. Ayat kelima, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah itu. Damai sejahtera, shalom. Shalom bagi rumah itu. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima shalom, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu tidak sia-sia, tidak terbuang sia-sia. Salammu itu, shalom itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Kalau kamu diterima di situ, tinggal di situ. Makan dan minum apa saja yang orang hidangkan kepada kamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi jangan merasa tidak layak. Oh, saya tidak layak, saya tidak pantas untuk menyantap hidangan yang dihidangkan. Sebab kita adalah pekerja. Kita layak mendapat upah, kata Yesus. Dan janganlah berpindah-pindah rumah. Maksudnya apa berpindah-pindah rumah? Kalau kamu ke sebuah kota dan kamu diterima di sebuah rumah, kamu menetap di situ sampai misi kamu itu selesai. Jangan berpindah-pindah rumah untuk mencegah apa? Untuk mencegah gosip. Ketika kamu dari rumah yang satu, kamu pindah ke rumah yang lain, kamu pindah lagi, itu akan menjadi bahan gosip yang akan menghancurkan misi yang belum selesai itu. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Seperti tadi, ketika orang menawarkan, memberikan, menyajikan apapun kepada kita, makanlah apa yang dihidangkan kepada kita. Kita tidak mengatakan bahwa ini haram atau ini tidak haram atau gimana. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Tindakan pertama Yesus berpesan adalah sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di dalam rumah itu, atau ada di kota itu, ada di tempat itu yang kalian kunjungi. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu, apa tanda dari kerajaan Allah sudah dekat? Bagaimana orang bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat? Apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagaimana mereka melihat kerajaan Allah itu sudah dekat? Kerajaan Allah itu tidak kelihatan. Karena kerajaan Allah itu tidak hadir secara fisik. Tetapi kerajaan Allah itu dinyatakan lewat apa? Lewat kesembuhan fisik orang yang sakit. Kesembuhan orang yang mengalami depresi dan sebagainya.
Jadi kerajaan Allah ini yang tidak nampak ini dinyatakan lewat apa? Dengan kuasanya ketika kita menyembuhkan orang sakit. Orang sakit secara fisik disembuhkan, orang melihat bahwa ini adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lalu kenapa disebut kerajaan Allah sudah dekat? Kerajaan Allah sudah dekat artinya dia sudah ada di hadapan kita, di hadapan orang yang kita wartakan Injil. Tetapi kerajaan itu tetap harus diterima orang itu melalui keputusan dia. Kalau orang itu yang kita wartakan Injil, dia tidak membuka hati untuk menerima kerajaan Allah itu tetap dekat, tetapi belum masuk ke dalam hatinya. Jadi siapa yang mau menerima kerajaan Allah yang sudah dekat itu, kuncinya cuma satu. Dia harus membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi untuk menyambutnya masuk ke dalam hati kita, kita perlu membuka hati. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ketika orang menolak kita, kita segera angkat kaki. Kita pergi ke tempat lain. Tetapi sebelum kita pergi, kita memberikan sebuah peringatan. Juga debu dari kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kembalikan kepada kamu. Tetapi kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 12, Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Bapak Ibu ingat apa yang terjadi dengan kota Sodom? Kota Sodom, Lot tinggal di kota Sodom. 2 malaikat diutus untuk membawa Lot dan keluarganya pergi. Kedua malaikat itu mendapat penolakan dari rakyat kota Sodom. Karena apa? Kota itu begitu bejat. Kota Sodom yang begitu bejat itu, yang menolak kedua malaikat yang diutus oleh Tuhan itu, mengalami apa? Api belerang turun dari langit dan menghancurkan seluruh kota Sodom. Tetapi Yesus katakan, Aku berkata kepadamu pada hari kapan? Pada hari penghakiman nanti, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota yang menolak pewartaan Injil ini. Artinya apa? Yesus jauh lebih besar dibandingkan kedua malaikat itu. Kota Sodom yang menolak kedua malaikat itu mendapat penghakiman seketika itu juga. Tetapi bagi mereka yang menolak murid-murid Yesus, yang menolak kerajaan Allah, yang menolak Yesus, maka tanggungannya itu jauh lebih besar dibandingkan kota Sodom. Artinya apa? Kebinasaan kekal. Kebinasaan kekal yang tidak terampuni lagi. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Tadi Yesus ketika mengutus mereka, Yesus mengatakan, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus tidak mengatakan kepada mereka, usirlah setan-setan. Tetapi mereka pulang dengan gembira. Kenapa? Karena hasil yang mereka dapat itu melampaui apa yang Yesus pesan. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi, bukan hanya kesembuhan yang mereka lakukan, melainkan juga mereka sanggup mengusir setan.
Jadi sekali lagi, dengan cara apa kerajaan Allah dinyatakan kepada orang banyak? Dengan cara menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Karena itu adalah cara yang kelihatan. Kesembuhan fisik dan manifestasi dari kuasa setan membuktikan bahwa kerajaan Allah itu punya kuasa yang jauh lebih besar. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Iblis ada di mana posisinya, Bapak Ibu? Rasul Paulus mengatakan, kerajaan kegelapan itu ada di angkasa. Kenapa ada di angkasa? Kenapa Yesus menyebutnya sebagai, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit"? Iblis penguasa kerajaan angkasa. Dia berada di antara manusia di bumi dan Allah di surga. Dia berada di antara. Tujuan dia berada di antara itu untuk apa? Untuk menghalang segala macam doa kita. Untuk menghalangi relasi hubungan manusia di bumi dengan Allah di surga. Dia berada di dalam kerajaan kegelapan itu, di angkasa, di antara langit dan bumi. Disitulah dia berada. Dan Yesus katakan, "Aku sudah melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Artinya, kerajaan kegelapan itu sepertinya sebetulnya tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kuasa kerajaan surga. Ayat 19, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu." Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama ayat 19 dan kita membaca bersama-sama. 3, 2, 1. "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Bapak Ibu, Yesus katakan, "Sesungguhnya aku telah pasten. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking." Ular dan kalajengking melambangkan kuasa iblis. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita yang percaya kepada firman-Nya ini, bahwa kita sanggup menginjak ular dan kalajengking. Kita sanggup mengalahkan kuasa iblis dan setan. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu dalam misi perutusan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Apa artinya, Bapak Ibu? Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, kata Yesus. Artinya, roh-roh itu, kuasa-kuasa kegelapan itu takluk kepada kamu, itu perkara kecil. Banyak di antara kita takut dengan kuasa roh jahat dan sebagainya. Menurut Yesus, kuasa-kuasa itu kecil kalau kita sudah menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, karena mereka memang sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Artinya apa? Berbahagialah karena kita semua boleh ambil bagian di dalam misi perutusan Tuhan. Kita semua boleh ikut ambil bagian dalam pekerjaan kerajaan surga, Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita untuk masuk ke dalam permenungan yang sesungguhnya. Di ayat pertama tertulis begini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Katakan bersama-sama dengan saya, mendahuluinya. Mendahuluinya ke setiap kota
dan tempat yang hendak dikunjunginya. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarkan Roh Kudus menjamah hati kita, membuka hati kita untuk menyingkapkan misteri kerajaan surga. Yesus memanggil kita. Dia mengutus kita. Dia mengutus kita untuk apa? Dia mengutus kita untuk pergi mendahului Dia. Pergi mendahului Dia untuk menjumpai jiwa-jiwa, menjumpai hati-hati setiap manusia yang hendak Dia kunjungi. Kenapa Yesus memanggil kita, Anda dan saya, untuk mendahului Dia, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang akan Dia kunjungi, Bapak Ibu? Karena banyak jiwa-jiwa belum siap menerima Tuhan. Banyak jiwa-jiwa belum bisa menerima Yesus. Banyak jiwa-jiwa masih terikat oleh kuasa kegelapan. Banyak jiwa-jiwa matanya masih tertutup. Oleh karena itu, pada malam hari ini, Yesus mengundang, memanggil Anda dan saya. Apapun status kita. Apakah kita pintar atau kurang pintar? Apakah kita kaya atau miskin? Yesus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam misi perutusannya. Dia memanggil Anda dan saya untuk pergi mendahului Dia, menjumpai jiwa-jiwa yang hendak Dia kunjungi. Untuk apa? Sekali lagi, untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Kita menjumpai jiwa-jiwa dan kita menghadirkan kerajaan Allah kepada jiwa-jiwa itu. Kita membuka hati mereka dengan kuasa Roh Kudus supaya jiwa-jiwa itu dapat menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, dunia sekarang ini, betapa banyak di antara yang kita lihat orang tidak lagi membutuhkan Tuhan. Orang lebih takut kepada resesi ekonomi. Orang lebih takut kepada pandemi. Tetapi orang tidak takut kepada kematian kekal. Orang lebih takut kepada persoalan ekonomi. Orang lebih takut kepada segala macam hal kekhawatiran yang menimpa hidup dia. Tetapi siapa yang takut? Hari Tuhan datang menjemput dia tiba-tiba dan dia tidak bisa masuk ke dalam kekekalan. Yesus mengundang Anda dan saya pada malam hari ini yang mendengarkan suaranya. Maukah kita menanggapi panggilannya, bekerja di ladangnya, menjadi pekerja-pekerjanya, tua yang begitu banyak tetapi pekerja sedikit? Dia mengundang Anda dan saya untuk pergi menjumpai setiap jiwa-jiwa yang sakit. Bukan hanya sakit secara fisik, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, yang depresi, yang mau bunuh diri, yang diambang perceraian. Dia mengutus Anda dan saya untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Untuk menghadirkan kerajaan surga dekat kepada mereka. Sampai kemudian tiba waktunya Yesus akan datang dan mereka akan membuka hati mereka untuk dan mengatakan bahwa aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu. Ayat 19, saya mau ulang sekali lagi. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya untuk mengatasi, untuk mengalahkan kekuatan musuh. Bagaimana firman ini
bisa terrealisasi dalam hidup kita. Kita mungkin katakan, saya belum diberi kuasa. Saya tidak memiliki kuasa itu. Saya tidak berani melangkah. Yesus katakan, aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Bagaimana firman ini menjadi nyata? Bagaimana kuasa Tuhan ini dapat kita terima? Ada dua hal. Yang pertama, orang yang hidup dari firman ini, dia akan menerima kuasa ini. Ketika kita percaya dan hidup dari firman Tuhan ini yang kita baca dan kita imani dengan sepenuh hati, sesungguhnya aku telah menerima kuasa dan aku sanggup menginjak ular dan kalajengking dan aku sanggup menahan kekuatan musuh. Kalau kita imani firman Tuhan ini dan kita hidup dari firman Tuhan ini, maka kuasa itu akan menjadi nyata di dalam hidup kita. Poin pertama. Poin kedua, bagaimana kuasa ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Kuasa ini datang kepada kita seiring dengan keintiman kita dengan Roh Kudus. Ketika seluruh hidup kita hidup dalam keintiman dengan Roh Kudus, maka kuasa ini akan nyata di dalam hidup kita. Kekristenan berbicara tentang kuasa. Yesus mengajar dengan perkataan, tetapi juga menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dengan kuasa. Kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan saja. Seperti saya berbicara, saya berkhotbah, ini sebuah perkataan. Tetapi kerajaan Allah itu jauh melampaui ini. Kerajaan Allah ini berbicara tentang kuasa. Apa yang diwartakan ini juga harus dimanifestasikan. Ketika kita berjumpa dengan orang sakit, kita mendoakan dia. Apakah dia sembuh atau tidak sembuh, itu perkara Tuhan. Yang penting kita berani melangkah. Kita mendoakan dia. Ketika kita berjumpa dengan orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, kita menghadirkan Kristus ke dalam hidupnya, sehingga kuasa kegelapan itu akan dikalahkan. Sekali lagi, kerajaan Allah berbicara tentang kuasa. Kenapa? Karena Allah kita maha kuasa. Karena Yesus maha kuasa. Kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, ke-70 murid itu adalah Anda dan saya. Kita semua yang mau menanggapi panggilan Tuhan. Kita mau pergi berdua-dua untuk apa? Untuk mempersiapkan banyak jiwa, banyak hati agar mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan memberi kita kuasa. Siapa yang diberi? Apakah hanya Paulus, hanya Vila? Kuasa itu diberikan kepada kita semua yang ada di sini. Lewat 5 senjata ini, Tuhan memberi kita kuasa untuk mengalahkan musuh. Musuh-musuh kuasa kegelapan yang seperti singa mengaum-ngaum yang hendak menghancurkan hidup kita. Dari pengalaman melakukan 5 senjata ini, seperti yang pernah saya sharingkan saat sesi di RPH, Tuhan menyingkapkan, Tuhan membuka mata rohani saya,
bahwa ada musuh yang tidak kelihatan yang harus saya lawan, yang sedang mau menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Saya seorang awam tentang kuasa gelap. Buat saya dulu itu bukan urusan saya. Saya tidak mau berurusan dengan yang namanya setan-setan dan roh-roh jahat. Kalau berdoa, saya pilih doanya yang di belakang saja. Saya tidak mau berurusan dengan hal begini. Tapi kenyataannya dalam hidup ini, roh jahat bekerja untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Kita mau percaya atau tidak, kita mau berurusan dengan dia atau tidak, si jahat tetap konsisten untuk bekerja, memisahkan kita dari Tuhan, menghancurkan hidup kita, dan menggagalkan kita, supaya kita gagal sampai ke surga. Supaya kita gagal masuk di dalam kehidupan kekal yang bahagia. Dia berjuang supaya kita masuk ke dalam kekekalan yang membinasakan. Itu misi dari si jahat, roh-roh jahat, iblis dan setan. Dengan segala caranya. 5 senjata ini menghantar saya mengerti panggilan hidup saya. Khususnya dalam pelayanan KPH ini, saat saya baru mulai, saya hanya bisa sharing tentang 5 senjata ini. Bahwa saya bisa bangkit dari depresi, saya bisa sembuh, saya bisa mengalami kekuatan untuk bangkit kembali. Itu yang saya alami waktu saya mulai pertama sharingkan 5 senjata ini. Setelah itu, Tuhan mulai kirim orang-orang untuk konseling. Tuhan beri saya hikmat untuk bisa melayani konseling. Saya tidak pernah bermimpi menjadi pembimbing retret. Apalagi retret yang kasusnya banyak sekali kuasa gelap. Dulu waktu awal-awal saya sempat kaget dan syok. Kenapa kasusnya banyak sekali kuasa gelap? Dulu saya pikir itu hanya paling 1-2 cerita gitu. Tapi dalam kenyataannya yang ikut retret ini begitu banyak orang kena kuasa gelap. Saya juga tidak pernah bercita-cita menjadi pendoa, apalagi doa pelepasan yang berurusan dengan kuasa gelap. Tapi Tuhan membimbing dan mendidik saya. Lewat 5 senjata ini, iman saya dibangun. Saya diberi kuasa ilahi. Ketika berdoa, doa saya punya kuasa karena ada hadirat Allah. Karena 5 senjata ini, kuasa Roh Kudus tinggal tetap di dalam diri kita. Nah, saat ini saya mau sharingkan tentang bagaimana kuasa Tuhan itu ketika ada di dalam diri kita, iblis takut dan gentar. Mungkin saya pernah sharingkan di dalam kelompok lain ya, saya agak lupa. Ini ceritanya waktu kami tiba di Bali. Bapak Ibu tahu beberapa waktu yang lalu kami di Bali, saat kami baru sampai, saya punya teman dekat di sana. Saya katakan saya ada di Bali dan kami janjian ketemu. Teman ini non-Kristen. Kami janjian ketemu, dia janji datang jam 10. Tapi akhirnya ditunggu-tunggu jam 11 dia baru sampai. Ketika dia sampai, mukanya seperti kelihatan gelap. Dan dia bilang seperti ini, "Maaf ya, saya terlambat. Karena teman saya yang di dalam sini," dia bilang, "itu nyuruh saya berhenti terus tadi. Saya berhenti sampai 3-4 kali, makanya saya terlambat. Saya sudah lama tidak bertemu dengan sahabat saya ini. Yang saya tahu dia depresi lama, dia sempat mau bunuh diri, rumah tangganya hancur." Waktu dia bilang seperti itu, saya pikir, aduh teman saya ini mulai error nih. Ngomongnya kok seperti itu gitu. Kok dia bilang ada teman di dalam dirinya. Terus kami ngobrol. Ketika saya ngobrol bahwa saya datang ke Bali, kali ini saya bukan bisnis lagi. Saya lebih banyak pelayanan sekarang. Saya melayani, saya bilang saya mendoakan orang-orang juga. Dan ketika saya menyebut nama Tuhan, dia mulai diam. Dia bilang, ini teman saya mulai gemetar. Dia bilang seperti itu. Terus akhirnya dia cerita, saya tanya apa yang kamu maksud dengan teman? Akhirnya dia cerita, ternyata ada roh lain yang tinggal di dalam dirinya. Dan roh itu juga yang seperti sahabat menurut dia. Dia bisa cerita
dia bisa ngobrol dengan temannya ini dan dia bisa dengar. Nah, cuma waktu itu saya pikir dia beragama lain. Saya bagaimana menawarkan 5 senjata ini? Akhirnya saya pikir yang paling umum, saya bilang, kalau gitu kamu terganggu nggak dengan temanmu ini? Dia bilang seperti ini, saya justru karena dia, makanya saya sering mau bunuh diri. Dia jadi depresi, dia sering mau bunuh diri karena ada bisikan-bisikan itu. Jadi iblis itu selalu dia mau seperti Tuhan. Dia mau seperti Roh Kudus. Bekerjanya tuh seperti itu, seakan-akan dia datang sebagai sahabat, bisa diajak ngobrol, tapi misinya adalah menghancurkan. Karena pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu udah ada di dalam firman Tuhan. Nah, akhirnya saya suruh dia melakukan puasa. Dan saya bilang, saat ini kamu mulai berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, jangan kepada yang lain-lain. Tuhan yang menciptakanmu. Kamu berdoalah kepada Tuhan penciptamu itu. Jadi dia melakukan, dia puasa, dia doa seperti yang saya ajarkan. Itu dia langsung lakukan, dia langsung praktekkan, dia juga pantang daging, bukan cuma puasa. Dia sangat rajin melakukan itu. Dan serangan-serangan yang dia alami mulai berkurang. Tadinya dia sering diganggu oleh mimpi-mimpi buruk, dia sering didatangi seperti ada ular. Pokoknya banyak sekali serangan yang dia alami. Nah, singkat cerita, ketika saya udah mau pulang ke Jakarta, saya ingat dia. Saya pikir ini orang belum selesai. Dia belum dilepaskan gitu. Akhirnya saya ajak ngobrol, saya bilang bagaimana keadaanmu sekarang? Dia bilang, saat ini serangannya sudah berkurang. Saya juga sudah tidak depresi lagi, saya sudah tidak gampang panik dan takut. Walaupun saya kehilangan pekerjaan, saya tetap tenang. Itu yang luar biasa, yang tidak pernah saya alami dalam hidup saya, dia bilang. Tapi serangan itu kadang-kadang masih ada. Terus dia minta, boleh nggak kamu yang doain saya? Saya berpikir, kalau Tuhan yang suruh, saya akan lakukan. Nah, saya bawa dalam doa, akhirnya singkat cerita, kami doain dia. Dia orang yang bukan Kristen, bukan Katolik ya. Jadi kami berdoa bertiga. Ketika doa, itu doa yang lama, doa pelepasan yang cukup lama untuk orang ini. Biasanya yang lain-lain tuh paling cuma 5-15 menit. Kalau dia ini kayaknya waktu itu 1 jam. Waktu pertama doa, dia seakan-akan tidak ada reaksi. Seakan-akan doa kita tuh nggak mempan untuk dia. Ketika saya doa terus, dia mulai senyum-senyum. Dia mulai senyum-senyum mengejek saya bahwa seakan-akan tidak ada kekuatannya doa kita itu. Dia mulai senyum dan gerakannya mulai seperti ular. Nah, di situ saya melihat ketika hadirat Tuhan hadir, iblis itu tidak bisa bersembunyi. Dia pasti harus keluar. Dia pasti bermanifestasi. Itu yang terjadi. Jadi ketika kuasa Tuhan hadir, iblis itu pasti tidak tahan. Ketika dia mulai senyum-senyum, saya tetap fokus kepada doa pelepasan itu. Dia mulai muntah. Mulai ada rasa mual, mulai muntah. Dan habis itu dia mulai ngomong seperti ini. Dia habis muntah, dia tetap senyum lagi. Gerakannya tetap seperti ular seperti itu. Dia bilang gini, nggak bisa. Kamu nggak bisa ngusir saya. Saya sudah lama di sini. Kamu nggak mungkin bisa usir saya. Dia bilang gitu. Dia meliuk-liuk seperti ular. Dia bilang gini, saya ular. Saya sudah lama tinggal di sini. Sudah di atas 10 tahun. Dia bilang seperti itu. Saya pokoknya fokus dengan doa saya. Saya nggak mau dengar apa yang dia bilang. Terus akhirnya dia mulai nangis. Saya melihat cara kerja iblis itu. Pertama dia membuat saya down, mental saya down supaya saya berhenti untuk berdoa. Tapi ketika saya terusin, dia mulai menyerang dengan cara lain. Dia mulai nangis. Dia nangis seakan-akan sangat-sangat kasihan. Dia bilang, kenapa kamu mau usir saya? Saya ini temannya. Saya itu yang menolong dia. Saya yang selalu jadi sahabat dia.
Saya kasihan sama anak ini, dia mulai nangis. Singkat cerita, saya tetap fokus doa sampai dia muntah-muntah, sampai dia lemas dan resting. Nah, itu salah satu yang saya alami ketika kuasa Tuhan hadir, iblis tidak bisa bertahan. Iblis harus mundur, dia harus lari. Seperti itu. Jadi betapa besarnya kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita, bagi kita yang percaya kepadanya. Setelah doa pelepasan itu, orang ini mengalami lemas selama seminggu. Yang tadinya dia kerja 3 hari itu nggak tidur, nggak apa-apa. Gitu. Itu salah satu sharing saya. Nah, yang saya terharu, orang ini bukan anak Tuhan. Orang ini non-Kristen, tetapi Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap punya belas kasihan terhadap dia. Apalagi kita semua yang ada di sini, yang menjadi anak-anak Tuhan. Pasti jauh lebih berharga, pasti jauh lebih Tuhan mau tolong. Itu yang membuat saya terharu. Cerita kedua, waktu saya ada di Jakarta, waktu itu kami punya pembantu harian. Jadi Mbak ini dia WA saya. Dia bilang, "Ci, boleh nggak saya minta doa? Sepertinya saya diganggu," dia bilang. Tahun-tahun yang lalu dia pernah seperti itu. Saya cuma waktu itu doa dan kasih air suci dan hilang gangguan itu. Tapi kali ini dia mintanya tuh lebih serius. Itu jam 3 pagi pas saya bangun, dia WA. Dia bilang, "Ci, saya diganggu lagi. Kayaknya burung-burung banyak di atas rumah saya." Dia bilang seperti itu. Orang ini juga non-Kristen. Dia bilang anaknya sakit sudah 2 minggu, bolak-balik ke dokter, nggak sembuh-sembuh, suaminya juga sakit. Saya berpikir dia minta doa anaknya yang lebih urgent. Saya bilang, "Oke, kamu bawa anakmu jam 9 kita doa, karena setengah 10 saya mau ke gereja." Waktu datang, saya baru doa, baru nyanyi. Saya pegang kepala anak ini, anak itu berumur ya kira-kira 8 tahun anaknya. Saya baru nyanyi, baru pegang kepala anaknya, ibunya yang teriak-teriak manifestasi. Coba lihat, ketika hadirat Tuhan hadir, iblis tidak tahan. Dia pasti akan teriak, dia pasti akan bermanifestasi. Dia tidak bisa lagi bersembunyi. Padahal saya nggak tahu kalau Mbak ini kerasukan, ada sesuatu di dalam tubuhnya, saya nggak tahu. Saya tujuannya mau doain anaknya. Itu baru nyanyi 2 potong kalimat kayaknya waktu itu. Dia langsung teriak, "Panas, panas." Dia langsung teriak seperti itu, dia langsung teriak nangis. Kencang sekali dia teriak. Saya waktu itu kan saya sendiri. Jadi biasanya kalau doa seperti ini kan harus ada persiapan, ada tim. Tapi ini Tuhan benar-benar mau mendidik saya bahwa kuasa Tuhan itu sungguh nyata. Ketika kita diberi kuasa, Tuhan yang menyertai kita. Kita nggak usah takut. Tuhan bilang, seperti ayat yang tadi, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ayat ini saya hafal mati. Jadi ketika saya mulai diserang keraguan, saya mulai ingat ayat ini. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu janji Tuhan. Tuhan yang berjanji bahwa tidak ada kekuatan musuh yang sanggup membahayakan kita, menghancurkan kita ketika kita maju dengan kuasa Tuhan. Nah, waktu saya doa, karena ibunya yang teriak, ibunya manifestasi, saya lepasin anaknya, saya fokus doa untuk ibunya. Anaknya juga mulai ketakutan, karena nggak pernah lihat mamanya teriak seperti itu. Dia mulai seperti kejang-kejang seperti itu. Saya fokus doa pelepasan, itu keluar. Dia muntah, dan dia akhirnya lemas, dan dia nangis. Cerita ini saya pernah sharekan ke dalam grup dalam bentuk chat ya. Nah,
Waktu dia sharing, saya tanya apa yang terjadi. Dia bilang waktu saya mulai nyanyi, dia bilang seperti ada kuasa yang datang untuk mencabut sesuatu di dalam tubuhnya. Dan ada yang keluar, ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dan dadanya yang tadinya sesek penuh, sekarang seperti diambil kekuatan itu. Nah, dia mulai tenang, saya mulai saya berhenti doanya, walaupun waktu itu di dalam doa saya merasa ada kesan masih ada. Ini belum selesai. Nah, karena nggak ada orang, si anaknya juga nangis-nangis, saya juga takut anaknya trauma. Kami berhenti, saya bilang besok kamu balik lagi. Dan benar waktu besoknya saya ajak Pak King, Bu Yosi, kami berdoa lagi, keluar lagi, muntah-muntah lagi. Nah, akhirnya benar-benar dia lepas semua, dia resting, dan dia nangis. Dia nangis, dia bilang, dia benar-benar lega. Ada sesuatu yang keluar, dicabut dari dalam dirinya. Malamnya, ketika dia pulang, anaknya langsung sembuh. Malam itu juga. Dan ketika malamnya, suaminya mimpi. Suaminya mimpi ada seorang tua berjenggot datang, suruh mengembalikan ranting yang dibawa pulang ke rumahnya. Jadi ternyata suaminya main dengan orang pintar. Jadi dia membawa sesuatu pulang ke rumahnya, itu yang mengganggu kehidupan keluarga ini. Jadi begitu nyata peperangan di alam roh itu, suaminya padahal nggak tahu apa yang dialami istrinya, tapi kuasa itu bisa datang lewat mimpi. Nah, dari situ saya sungguh diteguhkan bahwa ketika kita hidup dengan 5 senjata ini, kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan, kita diberi kuasa. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Roh yang tinggal di dalam diri kita jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Jadi ketika berhadapan dengan kuasa gelap, ketika kita ada roh Tuhan, sesungguhnya mereka yang harus gentar terhadap kita, karena ada kuasa ilahi di dalam diri kita. Dari situ iman saya sungguh-sungguh diteguhkan ya. Saya sendiri juga mengalami sebuah peneguhan bahwa Tuhan tuh begitu besar kuasanya, begitu dahsyat kuasanya, dan begitu besar kasihnya. Lagi-lagi orang ini bukan anak Tuhan, tapi Tuhan tetap tolong dia. Apalagi kita. Saya mulai tahu saya diberi kuasa. Tuhan mendidik saya lewat seekor anjing. Saya kalau Tuhan suruh saya langsung doain manusia dulu, mungkin saya nggak berani. Tuhan izinkan anjing saya yang kerasukan dulu. Jadi anjing saya yang kecil itu pernah kerasukan, dia hampir mati, sekarat. Tuhan suruh saya doain dia. Saya doain, saya kasih minum air suci, saya doa, bahasa roh. Itu anjing itu perlahan-lahan mulai bisa buka mata, dia mulai bisa angkat kepala. Tadinya udah seperti kayak stroke gitu, tumbang gitu, seperti itu. Nah, dari situ sebenarnya saya melihat Tuhan mau mendidik setiap kita yang percaya kepadanya bahwa kita semua diberi kuasa. Kita diberi kuasa untuk melawan kekuatan musuh. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan segala roh-roh jahat itu yang sedang bekerja untuk menghancurkan kita dan keluarga kita. Ketika ada roh Allah tinggal di dalam diri kita, ada kuasa ilahi. Di situ ketika kita berdoa, ketika kita melakukan 5 senjata ini, doa kita punya kuasa. Iblis takut dan gentar ketika melihat kita. Makanya ketika teman saya datang mau ketemu saya, iblis itu sudah tahu bahwa ada kuasa ilahi di dalam diri saya waktu itu. Karena waktu itu saya sempat seperti murid-murid tadi. Tuhan, bahkan roh-roh jahat takluk kepada kami ketika mendengar namamu. Saya seperti itu perasaan saya waktu teman saya bercerita tentang
dia gentar ketika mendengar nama Yesus. Tapi Tuhan bilang, jangan bersukacita karena mereka takut kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Itu sharing singkat saya, semoga menguatkan kita semua bahwa ketika kita intim dengan Dia, ketika kita bersenjata, kita punya kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa apapun di muka bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke dalam doa.